Sekali lagi shalom. Bisa melambai tangan, shalom. Oke, dimanapun Anda berada, mendengar berita firman Tuhan hari ini, pastikan bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Siapapun yang memberitakan firman, tetap firman itu mengandung kuasa. Haleluya. Bahkan saya percaya kalau burung beo selalu mendengar, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Dan kalau burung beo itu taruh di pinggir rumah sakit, saya yakin ketika pagi-pagi dibilang dalam nama Yesus sembuh, orang yang mendengarnya akan sembuh. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, kita akan merayakan Jumat Agung 2 April dan Kebangkitan Kristus 4 April tahun 2020 ini. Beberapa minggu ke depan, beberapa kali pertemuan ibadah, kita akan belajar sebuah tema yang ada di depan kita ini. Bisa baca tema ini bersama-sama saya? 2, 3. Dalam Kristus kita benar-benar benar. Kita digantikan dengan nama saudara. 2, 3. Dalam Kristus John benar-benar benar. Iya. Nah, saudaraku yang kasih, dalam Kristus. Coba saudara jawab. Dalam Kristus. Iya. Dalam Kristus VLC benar-benar. Dalam Kristus umat manusia benar-benar. Iya. Yang percaya katakan. Yes. Tema ini mungkin kelihatan sederhana, tapi tidak sesederhana tema ini. Tema ini bisa sederhana, tapi kebenaran ini lebih dari sederhana, saudara yang kasih. Ini sebuah pewahyuan karya Allah yang sudah Dia kerjakan dan sedang Dia kerjakan untuk umat manusia. Nah, umat Tuhan, kita harus mengetahui perbedaan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Di antaranya, saudara yang kasih, saudara lihat korban Kristus itu membawa perbedaan total atau kontras antara kebenaran dan penghukuman, atau bisa ganti kata penghukuman itu dengan hukum Taurat. Ya, jadi kebenaran dan hukum Taurat itu ada perbedaan yang kontras atau total. Seperti putih dan hitam, tidak bisa sama sekali. Demikian pula ketika Kristus datang. Sekarang waktu Dia datang ini, saudara yang kasih, apa yang terjadi? Sekarang ketika Yesus datang, kita harus hidup di bawah kasih karunia dan kebenaran yang Kristus bawa. Oke? Dia sudah membawa sebuah cara baru, sistem baru, revolusioner. Dia orang yang membawa pembaruan revolusioner. Soekarno pernah ditanya oleh pengadilan yang menghakimi dia, pengadilan Belanda pada waktu menjelang kemerdekaan. Soekarno berkata, di seluruh dunia ini seorang politikus manapun, seorang yang hebat, siapapun dia, jenderal atau bangsawan, raja manapun, politikus yang hebat manapun, dia tidak akan pernah bisa membuat sebuah revolusi tanpa darah. Tapi saya mengenal seseorang yang melakukan revolusi tanpa darah. Lalu hakim Belanda itu bertanya, "Can you tell me who is the man who had revolutionized without bloodshed?" Hakim itu berkata, "Bisakah Anda sampaikan kepada kami, siapakah orang yang Anda maksudkan melakukan revolusi tanpa darah, tanpa penumpahan darah orang lain, tanpa penumpahan mengorbankan orang lain?" Lalu dia berkata, "Tuan,
Orang itu bernama Yesus Kristus. Mereka kaget. Kenapa Soekarno bisa berkata begitu? Karena beliau mempercayai. Beliau mempercayai bahwa satu-satunya revolusioner yang membuat revolusi tanpa mengorbankan darah orang lain. Namanya siapa? Yesus. Dia mengorbankan darahnya sendiri demi orang lain. Tapi kalau hari ini saudara yang kasih, darah orang lain dikorbankan demi untuk dirinya sendiri. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, Anda harus mengetahui perbedaan ini. Saudara, perbedaan ini, lihat, perbedaan apa? Kita harus mengetahui perbedaan yang kontras antara hukum Taurat dan kasih karunia, hukum Taurat dan anugerah. Kita lihat apa yang terjadi dalam Yohanes ketika dikatakan Yohanes 1 ayat 17. Inilah karya Kristus, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi, coba saudara perhatikan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang atau dibawa oleh Yesus Kristus. Yesus datang tidak dengan membawa yang lain, tapi dia datang membawa dua hal, anugerah dan kebenaran. Yesus datang membawa dua hal, apa dan apa saudara? Anugerah dan kebenaran. Haleluya. Anugerah dan kebenaran. Yesus datang membawa apa saudara? Anugerah dan kebenaran. Nah, kita tidak lagi hidup di bawah Taurat. Ya. Karena dia telah datang membawa sebuah kendaraan yang baru, platform. Istilahnya semua. Sebuah platform. Sebuah cara bagaimana kita menjalankan hidup. Itu namanya platform. Bagaimana kita mengoperasikan sesuatu, termasuk mengoperasikan kehidupan kita dengan cara yang tidak dikerjakan oleh Taurat, tapi dia membawa satu cara baru, yaitu anugerah dan kebenaran. Cara baru itu bernama apa saudara? Anugerah dan kebenaran. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 14. Haleluya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Oke. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita tidak dinaungi, tidak di-cover, tidak dikuasai oleh hukum Taurat, tapi kita dikuasai di bawah sebuah payung otoritas yang bernama kasih karunia atau anugerah. Perhatikan kata di kalimat di Roma 6 ayat 14, yaitu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Apa artinya itu? Apa artinya kita tidak bisa atau tidak akan dikuasai oleh dosa? Itu artinya kita masih bisa berbuat dosa, tetapi kuasa dosa itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Saya ilustrasikan seperti ini. Dosa itu ada atau bisa dilakukan, tapi tidak lagi kita berada di bawah kekuasaan penjajahan dosa. Diilustrasikan seperti ini. Bahwa Anda dan saya bisa pergi ke Belanda.
Tapi Belanda tidak bisa datang dan menjajah Indonesia untuk yang kedua kalinya 350 tahun. Saya tanya saudara, saudara mau Belanda jajah Indonesia 350 tahun lagi? Anda tidak akan pernah mau. Tapi mau ke Belanda, ada yang mau ke Belanda? Coba lihat di Zoom-nya, saya mau lihat. Yang mau ke Belanda, coba angkat tangan. Wow, terjadilah menurut kerinduan saudara. Saya juga mau, saudara enggak. Saya rindu ke Belanda. Saya berdoa supaya saya usia sebelum 70 tahun saya ke Belanda nanti. Nah, dengan kata lain, saudara lihat, orang bisa jatuh di dalam dosa, sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang tidak membawa maut. Ada Alkitab dikatakan demikian. Orang bisa ke Belanda, tapi Belanda tidak bisa datang memerintah dan menjajah kita di sini. Orang Belanda bisa datang di Indonesia? Ya, bisa. Tapi pemerintahan Belanda bisa datang untuk menjajah Indonesia? No way. Tidak akan diizinkan oleh undang-undang kita. Karena undang-undang berkata, segala bentuk penjajahan di atas muka bumi apa? Dihapuskan. Tahukah Anda bahwa ketika Yesus datang, dosa dan segala aktivitas kekuasaannya telah dihapus atas umat manusia. Anda bisa berbuat dosa, saya bisa berbuat dosa, tapi tidak berarti dosa menjajah kita terus-menerus. Indonesia sudah merdeka lebih dari 70 tahun. Tapi adakah orang yang di dalam penjara? Ya, ada orang yang dipenjara hari ini. Di alam kemerdekaan ini masih ada orang yang dipenjarakan karena salah sendiri atau memang dipenjarakan. Ya, saudara, di Indonesia ini heboh ya, saudara yang kasih. Ada seorang penguasa yang sudah mengaku bahwa dia memenjarakan seseorang karena ikut tuntutan orang lain, tapi dia sendiri merasa bersalah. Saudara lihat di YouTube tuh ada, ya. Dia penguasa di Indonesia, diwawancarai, dia bilang ya karena waktu itu saya salah, saya ikut pendapat banyak orang, sehingga saya memenjarakan orang yang seharusnya tidak dipenjarakan. Betul ada itu ya saudara? Nah, di alam kemerdekaan ini ada orang yang dipenjarakan karena orang lain memenjarakannya, atau karena salah sendiri sehingga dia dipenjarakan. Ada dosa yang mengumpan kita, menggoda kita, lalu kita dipenjarakan. Tapi sesungguhnya engkau sudah merdeka. Engkau perlu diberitahukan kembali, diajarkan. Makanya saudara, orang yang masuk penjara itu dia masuk dalam sebuah komunitas baru yang namanya Lembaga Pemasyarakatan Rakyat. Betul? Karena dia dianggap perlu dilembagakan kembali, dimanusiakan kembali karena dia melanggar norma-norma kaidah kehidupan. Dia membunuh, melakukan perkara moral, kriminal maupun perdata, atau begitu kira-kira, melanggar hukum perdata, melanggar hukum pidana. Dia melakukan penipuan, melakukan pembunuhan, dan akibatnya dia dipenjarakan. Tapi juga saudara kekasih, ada yang menuduh dan akhirnya dia dipenjarakan. Tapi saudara lihat, lama-kelamaan kebenaran itu akan memerdekakan dia. Nah, ada sebuah kisah, saudara nanti bisa cari tahu di Google. Ada sebuah peristiwa di Eropa, ada seseorang yang dia dipenjarakan. Ini peristiwa tahun 40-an, 50-an sampai 60-an. Dia dipenjarakan, dan di penjara itu dia mendapatkan hukuman yang sangat panjang. Dan satu hari dia mendapatkan remisi potongan hukuman dari negara. Lalu dikirimlah surat pembebasan kepada dia, si narapidana ini di penjara. Tetapi di penjara itu saudara kekasih, surat itu mereka tidak baca, tidak sampaikan kepada yang bersangkutan, tapi surat itu disimpan di laci saudara kekasih. Dan saudara tahu, lebih dari 20 tahun baru surat itu dibacakan. Harusnya 20 tahun yang lalu dia sudah apa saudara? Dia sudah bebas, tapi karena tidak dibacakan suratnya, dia tiap hari jadi petani, bekerja untuk lembaga pemasyarakatan, bertani, bertanam,
untuk mendapatkan makanan dan memberikan makan dirinya dan kepada orang lain. Tapi begitu satu hari datang petugas baru, lalu menemukan surat itu dan memanggil dia. Dan mereka bilang, maaf, we are so sorry. Kami memohon maaf karena sudah terlambat memberitahukan pembebasan Anda lebih dari 20 tahun yang lalu. Tahukah Anda bahwa manusia sudah dibebaskan? Dibutuhkan pewarta Injil, dibutuhkan pewarta kebenaran. Agar dunia sadar bahwa dia tidak perlu lagi dipenjarakan. Amin. Dan Andalah dan saya, gereja pembawa berita pembebasan. Dalam Kristus kita benar-benar saudara. Karena itu Anda bisa membawa kebebasan, kemerdekaan, kebenaran dalam anugerah apabila Anda benar-benar dibukakan rahasia itu. Kalau Anda tidak mengerti, Anda bisa saja seperti petugas penjara di Eropa itu. Dia petugas penjara tapi tidak melakukan tugas dengan baik, sehingga surat pembebasan orang lain ditahan. Tahukah Anda, gereja Tuhan yang bisu, yang tidak tahu, bahkan yang dia merasa dia masih dipenjara oleh dosa dan kesalahan, dia tidak mungkin membebaskan orang lain. Karena itu perlu dimuridkan, haleluya. Perlu belajar. Tapi belajarnya juga saudara kekasih harus waspada. Karena apa? Doktrin dari setiap organisasi berbeda. Anda tidak bisa memaksa saya memakai doktrin tetangga. Karena doktrin di internal saya berbeda. Kita bisa bertetangga dengan rukun, tapi kita tidak bisa hidup seperti tetangga. Kita akui kebenaran doktrin yang lain, itu di mereka. Tapi kita tidak boleh mengakui di dalam kita, karena kita sendiri punya kebenaran itu dipandang dari berbagai macam sisi. Orang di Timur Tengah berkata roti itu biasa. Tapi kalau Yesus di rote, dia tidak akan pernah bilang rote. Dia bilang, aku lepanose. Akulah makanan yang terdiri dari kelapa, yang dibalik dengan gula. Yang orang bilang lepanose, katanya begitu. Dan orang rote ngerti. Kalau di timur dia bilang, akulah jagung katemak. I am the corn katemak, saudara kekasih. Sehingga orang timur tahu, oh katemak, yes, saya perlu itu. Nah Yesus datang. Jadi saudara lihat, pengenalan kita kepada kebenaran yang dibukakan terus. Dari mimbar ini saya yakin, ada banyak kebenaran yang sudah dibukakan kepada saudara. Nah, jangan sia-siakan mimbar ini, saudara. Kebenaran di sini saja kita belum mampu memahami, melakukan, kita cari sepo dengan kebenaran yang lain lagi. Begitu saudara nonton YouTuber bilang, "Wih, Pak John punya orekan sama dengan." Ya tidak sama. Ya namanya juga VLC. Masa VLC sama dengan VLL atau VLG? Wih, serutu dengan gudang garam tuh rasa lain. Laru dan sopi itu berbeda, laru dan whisky itu berbeda. Saya pakai ilustrasi yang sangat ekstrim. Demikian pula sebenarnya. Kebenaran yang saya dapat mungkin dari sisi ini. Tapi tidak sempurna. Saya menyempurnakan dengan yang lain. Sambil belajar. Melihat secara kontekstual mana yang perlu saya terapkan. Karena itu di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Kamu harus bisa menyelidiki firman. Makanya saudara lihat ada komen-komen, kita kasih saat teduh 4M. Itu bukan sekedar membuat saudara punya aktivitas terisi, tapi melatih, mendidik. Belakangan ini saya kirim, ayo bagikan dengan suaramu, supaya terlatih bersaksi. Maksud saya begitu. Anda sudah terbiasa renungan firman? Dan kalau sudah terbiasa begitu, Anda bisa membagikan itu kepada orang lain. Itu maksud saya. Dan kita juga bisa menyimpannya sebagai file digital kita. Sebelumnya, saudaraku yang kasih, kebenaran manusia bergantung pada tindakannya. Namun sekarang ketika Yesus datang, itu tergantung kepada apa? Iman kita. Kebenaran
karena iman. Coba katakan, kebenaran karena iman. Ya. Roma pasal yang ke-10 ayat 3, 19 sampai 22 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar seorang pun tidak, tetapi kita tahu bahwa sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Taurat. 19, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi berapa orang? Semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Nah, umat Tuhan di bawah hukum Taurat, orang harus melakukan yang benar untuk menjadi benar. Tapi sebagai perbandingannya, di bawah kasih karunia, kita dibenarkan oleh iman untuk melakukan hal yang benar. Di bawah kasih karunia Anda dan saya dibenarkan untuk melakukan hal yang benar. Nah, ini gampang. Gampang. Mangga sulit membuahkan mangga. Mangga akan sulit membuahkan ubi kayu. Demikian pula Taurat ibarat mangga disuruh berbuah pisang. Mustahil. Justru dengan Taurat orang kenal dosa. Kalau mangga dipaksa membuahkan pisang, dia tahu dia gagal karena dia tidak mampu mengeluarkan pisang. Tapi kalau dikasih tahu, "Hei mangga, saatnya engkau membuahkan mangga." Dia bilang, "Kenapa tidak kasih tahu dari dulu?" Nah, hari ini saudaraku yang kasih, mungkin sebagai pohon mangga Anda tidak perlu kasih tahu, dia akan keluarkan secara natural. Tapi banyak orang Kristen sudah dikasih tahu, kamu benar. Ah, masa iya? Hukum Musa ditulis khusus untuk orang Yahudi. Diberikan hanya untuk mereka dan bukan untuk orang lain. Sekarang kebenaran tersedia bagi siapa saja yang percaya. Jadi Taurat itu bagi orang khusus di sekitar situ. Tapi Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi datang bagi semua orang yang percaya. No different, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Timor Leste. Haleluya. Atau Timur siapa saja, atau orang Indonesia mana saja. Seperti Abraham percaya kepada Tuhan dan dia diperhitungkan karena kepercayaannya. Galatia pasalnya yang ketiga. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Nah, saudaraku yang kasih, kita jangan pernah mencampur adukan antara perbuatan yang menyelamatkan dengan iman yang menyelamatkan. Kalau iman menyelamatkan, perbuatan juga menyelamatkan. What is the difference? Apa perbedaan? Dia berbuat selamat, dia percaya selamat. Berarti ada dua hal yang bisa menyelamatkan. Selain iman apa? Perbuatan. Selain perbuatan, iman. Nah, kalau begitu kenapa Yesus datang? Untuk membawa anugerah dan kebenaran, tidak perlu. Atau kalau dia datang pun, dia salah satu. Jadi menyanyinya begini. Nanti ajaran anak-anak begini. Yesus itulah salah satunya. Salah satu penolong, bukan satu-satunya. Kenapa? Karena kita anggap perbuatan masih bisa menyelamatkan. Perbuatan itu bukan solusi keselamatan, tapi perbuatan itu adalah buah keselamatan. Jadi ketika Anda diselamatkan, Anda memiliki buah-buah perbuatan-perbuatan keselamatan, perbuatan-perbuatan iman. Nah, Abraham dikatakan di situ di bawah hukum Taurat, kebenaran didasarkan pada perilaku.
Di bawah kasih karunia atau anugerah didasarkan pada apa yang Yesus melakukannya. Oleh karena itu, kita tidak dapat membuang kebenaran yang Yesus berikan kepada kita karena berbuat dosa. Nah, ini dia. Ini yang roh agamawi tidak terima. Ini yang roh agamawi tidak terima. Mungkin juga roh agamawi itu ada di tengah-tengah pendengar. Apa yang saya beritakan? Memang Yesus itu benar. Tapi saya kan tidak benar. Jadi walaupun Yesus bilang dia sudah mati, ya itu kan Yesus. Saya kan lain. Nah, itulah yang disebut penjara tanpa mengetahui kebenaran. Dia dipenjarakan karena know nothing about the position of the righteousness. Dia tidak tahu posisi dia sebagai orang yang dibenarkan. Jangan kita membuang kebenaran yang Yesus berikan kepada kita lantaran kelemahan-kelemahan kita, erorisme kita, kesalahan kita, dosa yang kita lakukan. Lalu nanti ada catatan lagi di bagian kiri bawah oleh roh agamawi. Kalau begitu dosa besar tidak bisa, dosa kecil saja yang bisa diampuni. Akhirnya ada perbedaan. Orang melakukan dosa kecil happy-happy, dosa besar yang merasa tertuduh. Itu sebuah pembohongan dan penyesatan. Semua dosa telah ditebus, kita dijadikan benar. Makanya Ulangan 6 ayat 25, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Siapa yang bisa benar karena melakukan Taurat? Nggak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa melakukan. Jadi, kita perhatikan, sebelum salib, manusia hanya benar jika mereka memenuhi semua persyaratan hukum Taurat. Agamawi mengutuk kita jika kita tidak dapat melakukannya. Dia judge kita, dia menuduh kita, dia mempersalahkan kita. Sehingga saudara yang kasih, roh kita sudah diselamatkan, tetapi jiwa kita masih dipenjarakan dengan rasa bersalah, rasa tertuduh. Saya belum bisa sempurna, saya belum bisa mengampuni, saya belum bisa diampuni, saya belum bisa bebas, saya belum bisa pulih, saya belum bisa dilepaskan dari kepahitan, kegeraman, kebencian. Padahal Paulus bilang, lepaskanlah itu. Hendaklah jangan ada padamu di antaranya kegeraman, kebencian, fitnah, gosip, karena kamu sudah merdeka. Tapi tidak, masih membutuhkan waktu. Saya perlu pengetahuan ditambahkan. Tentang ini dulu, saya harus ngerti dulu, baru saya bebas dan merdeka. Itu seperti orang sudah di dalam air tapi tidak mengasihi kalau dia sudah basah. Dia masih belum sadar bahwa dia sudah basah, hanya tenggelam saja yang belum. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah masalah agamawi dan kejiwaan itu seringkali join. Satu komsel, satu tim, satu partai untuk melawan kita. Melawan orang yang mau hidup di dalam anugerah dan kebenaran, itu akan dilawan oleh kejiwaan dan agamawi. Roh agamawi join dengan filsafat ideologi kejiwaan yang berkata, kamu harus diterapi untuk begini. Akibatnya, harusnya ampuni sudah, harusnya maaf ya, tapi dia masih butuh 5 tahun baru bisa berkata maaf. Why? Karena dia beranggapan, mau maaf seenak-enaknya saja, mau mengampuni seenaknya, lu pikir dulu. Nah, bagaimana kalau saudara datang pada Yesus, Timur, lu pikir dulu. Lu pikir. Nah, saudara bayangkan kalau Yesus bilang kepada saudara, begitu kepada saya begitu, potong habis, selesai. Gereja kosong, saudara kayaknya. Nah, ilmu jiwa itu baik, psikolog itu baik. Tapi psikolog tidak pernah menyelesaikan masalah dosa. Itu malah masalah kejiwaan. Yesus bukan menyelesaikan masalah kejiwaan. Pokok permasalahan manusia, tubuh, jiwa, dan roh, dia total bereskan. Sehingga dalam Kristus kita benar-benar.
Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, baca bersama saya, maka lebih benar lagi mereka, saudara dan saya, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Who is the man? Coba lihat saya. Come on. Siapa orang itu? Who is the man? Jesus Christ. Jadi dalam Kristus Anda bukan sekedar hidup, tapi dalam Kristus kita benar-benar hidup dan berkuasa. Katakan, dalam Kristus saya hidup dan berkuasa. 1, 2, 3. Dalam Kristus saya hidup dan berkuasa. Bukan hidup tanpa mati enggan, saudara yang kasih. Tapi hidup dengan powerful. Hidup with its fullness, life with its fullness. Hidup dengan segala kepenuhannya. Bagaimana kalau saudara naik kapal laut dari Surabaya datang ke Tenau, sampai di Pulau Kera dia bilang silahkan turun sendiri. Apakah itu pelayarannya sudah sempurna membawa saudara? Belum. Nah, banyak orang Kristen jadi sempurna tapi merasa belum sempurna. Karena roh agamawi memaksa dia lompat terjun bebas tanpa mengerti apa-apa. Harusnya kalau kapal itu disuruh kita terjun bebas atau turun di Pulau Kera atau Pulau Semau atau di belakang laut sana, saudara, maaf, perjalanan saya disetujui dari Tanjung Perak ke Tanjung Lontar. Oke? Tahukah Anda Yesus sudah pindahkan kita dari dalam maut ke dalam hidup? Tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Hanya roh agamawi kongsi dengan kejiwaan membuat orang tidak bisa hidup bebas. Nah, saya kasih contoh begini. Ada 2 orang teman. Saudara bisa nilai. Ini teman yang satunya bilang begini, lu nih ada luka batin, lu ada luka, lu nih tersiksa, lu nih mesti, aduh, pemulihan jiwa dulu. Tapi teman yang satu tenang, santai, main HP, dia nikmati hidup. Nah, menurut saudara, kira-kira yang luka yang mana kira-kira? Yang luka yang mana? Nah, tapi kalau satu juga bilang, lu ini mesti sembuh, sembuh udah 8 meter lapis. Kira-kira mana yang luka? Mana yang perlu sembuh? Dua-dua. Jadi marilah kita buktikan bahwa kita sudah benar, bukan dengan perbuatan, tapi karena percaya kita yang merasuk jiwa kita. Saudara lihat, orang percaya setan bisa jadi gila ini, gila itu, bukan? Anda percaya Yesus, Anda bisa menjadi gila kebenaran. Termakan, termotivasi, didrive, dikuasai, ditaklukkan oleh kebenaran. Setelah salib, kebenaran adalah hadiah, reward, gift. Kita tidak bisa mendapatkan hadiah. Kita hanya menerimanya dengan haleluya. Bayangkan saudara yang kasih, saudara mengharapkan hadiah, tunggu hadiah tidak pernah datang. Tiba-tiba Grab datang dan dia kasih turun sebuah bunga yang besar dan dia berkata, apakah Anda bernama John Patrick Panghidayat? Ya, ini ada hadiah untuk Anda. Oh, baik, terima kasih. Begitu saya ambil hadiahnya, saya taruh di meja, lalu dia kasih bilnya Grab. Harga bunga 250.000, Grab 300. Menurut Anda, saya menerima hadiah atau beli bunga? Yang ditulis apa? Hadiah. Nah, Taurat itu menyamar jadi hadiah. Padahal sebenarnya orang dipaksa untuk bayar. Bayar dan berbuat baik, sampai senyumnya diatur juga. Senyum Taurat. Hari Minggu dia bisa senyum, ibadah dia bisa senyum. Tapi hari yang lain, mukanya kram melulu, saudaraku yang kasih. Padahal panasnya ada 34 derajat Celcius. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih,
orang lupa karya Kristus itu harus beroperasi total dan tidak boleh dibatasi oleh roh agamawi dan faktor kejiwaan. Hanya percaya saja. Nah, bayangkan kalau John Dede kasih makan anaknya Holland ketika umur 1 tahun, lu makan supaya besar, papa. Besan mau, tunggu besar baru makan. Bisa. Banyak orang, percaya nanti lu bebas, percaya. Ayo percaya, terima Yesus. Firman berkata begini, percaya. Tunggu dulu, saya kursus Alkitab, saya belajar Alkitab, saya kuasai bahasa Gerika, Ibrani, semua Aram, baru saya bisa sempurna. Mati, saudara kekasih. Seperti anak kecil, disuruh makan, tapi dia tidak percaya, makan bisa besar. Dia tunggu besar, kapan besarnya? Mati lebih cepat. Kurang gizi. Kalau tidak mati kurang gizi, dan banyak orang Kristen kurang gizi, sehingga cari di mana-mana, saudara yang kasih. Dengan alasan ini online, jadi tidak perlu kasih persembahan, online jadi tidak perlu pakai pujian, online jadi tidak perlu hidup kudus, online jadi tidak perlu bikin apa-apa. Tapi kalau dia sakit, dia cari orang untuk berdoa. Saudara lihat, banyak orang mau yang tidak fair, mau yang enak untuk dirinya sendiri. Mau lihat dulu, tapi tidak mau percaya dan melakukan. Itulah sebabnya Ibrani berkata begini. Ibrani 5 ayat yang ke-12, 11-12. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena apa? Kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Mendengarkan yang dimaksud itu adalah dengar dan lakukan. Makanya ayat 12 ditekankan lagi begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah dengar, diajar, dicatat, direkam, di YouTube, di Facebook semua ada. Sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan apa? Masih memerlukan apa? Susu, bukan makanan keras. Nah, saudara, kau yang kasih, tahukah Anda bahwa pandemi COVID-19 adalah makanan keras untuk iman saudara? Kalau saudara belum tahu, masih ada peluang ke depan. Saya belum tahu kapan berakhir. Tapi kalau Anda belum tahu bahwa pandemi COVID-19 adalah momen makanan keras untuk gereja bertumbuh, dengar, masih ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya belum tahu sampai kapan. Tapi belum ada pernyataan bebas COVID-19. Yang ada COVID dan vaksin. Dan puji Tuhan, beberapa di antara saudara sudah vaksin. Tapi tidak dianggap bahwa selesai, masih ada perjalanan panjang. Nah, saudara tahu? Ada yang bilang, tunggu dulu, kalau sudah ibadah, ketemu Kak John Dede, Kak John F, Ibu Melsa, semua yang lain, baru beta kasih persembahan, baru beta kasih doa, baru beta kasih. Sekarang ini nggak perlu persembahan, gereja nggak perlu persembahan. Apalagi Pak Daniel Alexander sudah bilang, pendeta yang mengajarkan perpuluhan itu sesat, jangan percaya. Wih jemaat, wih Pak Daniel, Pak John tuh minta pas ini mah. Padahal saudara dengar itu baik-baik. Kalau pendeta yang mengancam, kalau lu tidak kasih ini perpuluhan ban motor pica, ban auto pica, atap rumah angkat, nah itu sesat memang. Nah saudara buka file saya, kapan saya pernah bilang begitu? Kapan John Dede bilang begitu? Saya tidak pernah bilang begitu. Saya bilang, bahkan Yesus bilang, kasih perumpamaan. Yesus pernah bilang, dia taat lakukan Taurat dan kasih persepuluhan. Artinya Yesus setuju apa? Perpuluhan. Baca tuh Lukas 8. Jadi saudara lihat, kadang-kala jemaat ini mau cari yang enak, mau gampang saja. Yang sukar sulit John Dede yang maju. Tapi giliran kalau dia promosi, dia dapat ini, dapat semua yang lain, dia lupa John Dede. Lalu saya bilang, John F. Lihat, kalau yang enak-enak mau. Kalau nanti yang sukar sulit suruh doa puasa. Saudara lihat, makanan keras, kenapa? Kalau dulu sebelum pandemi, saudara mesti bangun jam 5 datang sini, gampang, mudah. Sekarang, sudah dikasih kesempatan pakai Zoom, itu pun masih di SMS lagi, di call lagi. Woi, Zoom online, now. Sekarang, lihat. Ratusan jemaat, kalau terima berkat, semua angkat tangan. Tapi Zoom online, semua tutup mata keras-keras. Kasih mati HP dengan alasan, tidak ada paket.
Tapi dia punya status di Facebook, di Instagram, bahkan TikTok. Bahkan TikTok dia bilang apa? Doalah siang dan malam. Dia punya TikTok. Jadi mereka menggunakan atribut rohani untuk dapat subscriber, dapat pengikut. Saya tidak ngomong saudara. Saya hanya khotbah untuk saudara. Lihat, makanan keras harusnya saudara tahu, musim pandemi ini persembahan harus tambah banyak, menangkan jiwa tambah banyak. Ini supaya pakai masker, jadi mau ngomong ke mana? Kalau mau pakai masker bisa, malah lebih enak supaya virus yang turun. Tapi kalau penginjilan kan, wih, bisa Pak John, ini pakai masker. Tapi kalau saudara pergi pasar, tawar ikan semurah-murahnya, tawar daging semurah-murahnya, pakai masker. Saudara lihat, ini pengajaran keras. Jemaat VLC yang komitmen adalah jemaat yang setia melakukan ibadah, penyembahan, doa, persembahan, persepuluhan di musim pandemik ini. Saya anggap itu jemaat. Dan saya perhitungkan itu jemaat. Ada yang nyeletuk dengan saya, Pak John, jemaat VLC banyak yang hilang. Saya bilang, yang hilang itu adalah sekam. Tapi kalau benar-benar pohon kebenaran, dia ada dalam jemaat ini. Dia transfer, dia bawa persembahan, dia doa, dia lakukan apapun. Malah sekarang saudara dari dunia manapun, kecuali dunia orang mati. Artinya apa? Yang tidak ada signal sama sekali. Bahkan sekarang ada call, betul ya Pak Marcel ya? Mau call pun bisa. Maaf saya tidak bisa berdoa karena saya habis pulsa. Tidak masuk. John Deddy buka. Terima SMS ini dengan bayar berapa? 300. Nanti John Deddy terima. Oh baik. Ternyata orang ini tahun ini dia tidak ada pulsa untuk doa. Tidak apa-apa, kita maklumi. Karena dia berkomunikasi. Artinya dia tidak join di sini secara online, tapi dia doa di rumah karena dia tidak ada pulsa. Ini adalah makanan keras pandemi ini. Di mana Anda dilatih untuk berdoa sendiri, mengajar firman sendiri, memberi lagi. Malah kita luncurkan pelayanan berbisnis dengan penuh kemurahan. Dan banyak yang dilatih lagi. Saya sudah bilang, saya murah-murahnya. Masih belum tambah, saya murah-murahnya. Tapi bu pengusaha mesti bayar-bayar. Saya tidak ajar begitu. Kita mendidik orang, saudara yang kasih. Orang sudah terbiasa murah, tapi saya murah-murahnya perlu didobel. Makanan keras. Tahukah Anda, saya sekali lagi, saya tekankan. Pandemi COVID-19 adalah makanan keras bagi gereja Tuhan. Siapa yang komitmen, siapa yang setia, terbukti. Bahkan sampai ada yang meninggal, ada yang menikah pun dalam keadaan darurat, kita turun tangan. Kenapa? Karena kita tahu, secara manusia ini ancaman. Saya jujur, kadang-kadang saya bilang, wih, John Deddy ini Tuhan tolong dia nih. Oh Tuhan, ini sapar sakit, dia muncul, kakak, Tuhan saya tolong, jangan lu double masker, iya kakak. Iya saudara. Kenapa? Karena kita tahu ini jemaat. Jangan habis pemberkatan, tidak pernah kasih apa-apa lagi, tidak pernah say halo lagi. Saya SMS juga mati semua, centang hitam satu saja. Tapi kalau mau diberkati, soya. Ini makanan keras. Next slide. Memahami kebenaran. Itu dia. Seorang murid Kristus yang dewasa mengerti bahwa dia tetap benar meskipun tidak melakukan yang benar. Kenapa? Coba lihat saya. Kenapa? Karena kebenaran ini kita dapat dari Yesus. Bukan hasil usaha saya. Anda tidak akan mengakui hadiah sebagai hasil. Bayangkan kalau saudara yang menerima gaji tiap kali menghadap bendahara, ibu yang PNS, bapak yang swasta, lalu bendaharanya datang, bendaharanya bilang, ini hadiah dari perusahaan untuk bapak.
Hadiah apa? Lu tahu bepung sepatu miring, bepung kerabajo dengan lapis dan handuk gara-gara kerja siang malam, hadiah apa? Ini hadiah. Tapi kalau itu adalah karya saya. Anda tidak akan mengakui pekerjaan, hasil pekerjaanmu sebagai hadiah. Itu income, itu pendapatan, itu salary, itu gaji. Tapi kalau tiba-tiba ada yang kasih kamu bonus, tiap minggu kamu terima sekian ratus euro, nanti cair 4 tahun mendatang, itu reward. Dan kamu harus syukuri. Kalau orang datang nih, tiap minggu ambil beras. Makanya saudara, kita berbisnis dengan memberikan kemurahan tiap minggu, bahkan nanti terus ditingkatkan lagi. Saya mendorong jemaat-jemaat, ambil bagian. Kenapa? Karena di situ saudara kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Haleluya. Karena sesungguhnya kita adalah apa? Orang benar. Mungkin buah kita belum sebenar-benarnya. Belum manis semanis-manisnya. Tapi paling tidak ada buah yang kita hasilkan, kita keluarkan. Di musim pandemik, orang pikir diri sendiri. Tapi ada makanan sehat yang semurah-murahnya. Lagi dikatakan sehat itu apa? Sehat itu S, sehat, E itu apa? Efektif, H itu apa? Harmoni, A itu apa? Aman, T itu tentram. Jadi kalau dia makan sehat, efektif, aman, tentram, harmoni. Atau harmoni, aman, tentram. Wow, luar biasa. Itu nasi profetik namanya. Saudara lihat, dalam kondisi yang begini sebenarnya saya berpikir, ya udahlah, tapi itu bukan pikiran saya. Mendidik jemaat dengan kasih makanan keras agar mereka dewasa menyelesaikan rencana Allah. Bawa surga ke bumi, bukan mati naik ke surga. Bawa surga turun ke bumi selama mereka masih hidup. Ada yang katakan amin? Ya, itu dia. Kejadian 2 ayat 21, Kejadian 21 ayat 8 sampai 10. Bertambah besarlah anak itu dan diisapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Disapi itu orang Kupang bilang apa? Disoleh. Oke, next. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berikut. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Apa artinya ayat ini? Dengar, next slide, bisa lihat. Sarah mewakili perjanjian baru, anugerah. Ishak melambangkan buah kasih karunia. Dia lahir tanpa usaha sendiri. Betul ya saudara? Betul toh? Hagar mewakili perjanjian lama, hukum Taurat. Ismail mewakili usaha diri sendiri, perbudakan dan buah hukum Taurat. Ibrani 4 berkata, seperti Ishak saya dan saudara. Katakan, saya seperti Ishak, anak supernatural, memiliki sifat dan karakter Kristus. Ya, kita seperti Ishak, bukan seperti Ismail. Next, ketika Ishak dewasa, hukum Taurat dan buah hukum Taurat diusir. Hanya perjanjian baru dan buahnya tetap ada. Itu mana dari ayat tadi? Dia bilang usir. Kenapa? Karena tiap kali main kelereng, Ismail kalah, Ishak yang kena ketok. Saudara yang kasih. Sekarang main game, tiap kali Ishak menang, Ismail kena bully. Ismail bully Ishak. Ishak yang dibully. Hagar melihat status Ishak, doakanlah saya. Lalu Ishak pulang ke rumah waktu selesai main dengan itu Ismail di depan sana. Dia tanya, nah kenapa nak? Aduh mama, kepala babangka. Pada waktu main game, dia dilempar dengan batu, ini kepala babangka. Lalu pas perayaan disapi, anak itu mulai berangsur menjadi kanak-kanak dan dewasa. Dia bilang, Pak Abraham, sini. Abraham bilang, SMS, sini. SMS, WA, sini. Dia datang, dia bawa pergi kamar. Lu tolong usir itu Hagar tuh. Dan dia punya anak. Diusir sekarang. Jadi Abraham lihat turun. Oh, kok beta mau nak?
Tapi karena Abraham punya belas kasihan kepada Ishak, karena dia tahu Ishak itu anak supernatural, Abraham tidak kayak dokter, lalu upaya ini, upaya itu, makanan ini, makanan itu, latihan terapi kiri kanan, terapi atas bawah semua, lalu jadi sehat dan kuat. Lalu datanglah Ishak, tidak. Lalu ya Abraham bilang, oh begitu kok mama? Begitu sudah. Lu sayang lupa anak itu Ishak, kepalanya benyok-benyok. Malah kemarin itu Ismail ambil gunting, kok gunting tanda salib di atas lagi. Boleh berkata, lu Kristen kafir. Maka Abraham walaupun dia sayang Ismail, Taurat itu tidak salah. Tapi kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak? Amin. Lalu dia usir Ismail pergi dan dia percaya. Dan Ismail air matanya menghasilkan sumur-sumur minyak di Timur Tengah. Sama halnya, next slide, sama halnya dengan kita. Ketika kita dewasa dalam kebenaran, kita menyingkirkan apa? Upaya dari usaha diri sendiri, rasa malu, dan rasa bersalah. Dengan sendirinya gugur rasa malu, rasa bersalah, usaha untuk saya benar, saya jadi kudus, jadi suci, jadi mulia, jadi alim, alimanium, jadi ini, jadi itu, saudara. Itu sirna. Kenapa? Karena kebenaran memerdekakan. Kebenaran membersihkan, kebenaran mengoreksi, kebenaran memberi rasa aman. Anugerah tidak menghukum, anugerah memberikan the second chance, kesempatan berikut. Satu-satunya yang tersisa dalam iman ada dan buah perjanjian baru. Itu apa namanya, saudara yang kasih? Adalah kebenaran. Yang tersisa, satu-satu yang tersisa adalah iman dan buah perjanjian baru. Adalah kebenaran. Iman yang melahirkan kebenaran. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Sebab Kristus adalah kegenapan Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Tiap-tiap orang yang percaya. Yang percaya katakan, saya orang benarnya Allah. Yes. Roma 8 ayat 1. Sama-sama baca. Demikian sekarang. Kapan saudara? Kapan? Lanjut. Tidak ada penghukuman bagi nama saudara John yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita adalah benar-benar benar. Dua ayat ini meneguhkan kita lagi. Yesus memberikan hadiah gratis yang namanya kebenaran dan anugerah. Percaya dan terima saja. Saya pernah datangi seorang teman punya ulang tahun, dia tidak tahu sama sekali. Di tempat atau di restoran itu saya dan Ibu Melse dimasukkan di dalam kamar mandi. Dan panitia bilang berdoa saja supaya ulang tahun, jangan minta ke kamar mandi. Lalu anaknya ada di luar negeri, anak perempuannya ada di luar negeri, datang diam-diam, mereka ambil kotak kulkas yang besar. Lalu anaknya itu dimasukkan ke dalam, lalu dipotong, didekorasi. Nah lubang-lubang itu supaya anaknya bisa bernapas. Lalu MC sudah kasih hadiah semua. MC bilang, yang berbahagia, saudaraku ini, malam ini ada hadiah yang sangat spesial dari Anda. Ada 2 hadiah yang akan diberikan. Dalam sayup-sayup lagu dan lampu dan lagu itu lagu bahagia. Ini hadiahnya. Tiba-tiba saya dan Indonesia keluar dari kamar mandi, masuk saudara kekasih di ruang pertemuan itu. Wow, dia rasanya mau tumbang saudara kekasih. Dia kaget. Loh, kok kamu ada di sini? Iya, kami ada di sini. Sembunyi di kamar mandi tadi. Itu hadiah. Dia hanya apa saudara? Hanya apa? Kagum. Lalu MC bilang, oke, masih ada hadiah yang berikut. Ini hadiah bungkusannya besar. Silakan saudara Anu, sebutkan namanya yang berulang tahun. Ambil hadiahnya dengan membuka. Lalu dia buka hadiahnya pakai pita-pita, buka.
Nah, lubangnya itu untuk bagian hidungnya taruh di tembok, jadi dia tidak kelihatan, saudara yang kasih. Saya sudah tanam. Begitu angkat saudara keluar hadiahnya, anaknya bilang, "Daddy, I love you." Dia kaget lagi saudara. Hadiah yang kedua mengagumkan, karena anaknya bilang, "Papa, aku sayang pada engkau." Hadiah dari Bapa Sorga berkata, "Hai dunia, aku mencintai engkau." Membuat dunia hanya bisa menerima. Makanya kalau yang tidak percaya binasa itu cocok. Kok hanya percaya saja? Bayangkan kalau teman saya tidak percaya kalau saya dan Ibu Melse benar-benar ada. Dia rugi bukan? Persahabatan kita hancur. Kita akan pulang dengan kecewa. Dan dia akan dimarah-marahin oleh istrinya dan kawan-kawan. Itu Pak John sama Ibu Melse loh. Saya nggak percaya. Bohong itu. Itu bukan. Lalu anaknya, bukan anaknya, "Kamu siapa? Kamu siapa? Ini anak tetangga nih." Anaknya akan kecewa. Jadi saudara lihat, percaya itu punya mengandung manifestasi kasih Allah yang tidak dapat dibayar, dibeli, dan didapatkan dengan kemampuan, skill, kehebatan, ilmu, IT manapun. Kecuali menerima dan percaya. Karena itu jangan anggap enteng. Makanya kadang-kadang ada filosofi kepercayaan yang kamu mau selamat, harus kasih makan orang gila, harus kasih sembuh orang yang sakit, harus bikin rumah sakit, bikin panti asuhan. No, bagi saya tidak. Keselamatan saya terima karena anugerah. Tapi kalau saya kaya, saya ingin kasih Kota Kupang naik angkutan gratis, kasih rumah sakit gratis, makan semurah-murahnya tapi gizi. Kalau makan di sini kasih lagi, saya hanya kasih telur, tapi mereka tambah lagi es botol, puji Tuhan. Nanti besok tambah lagi anteng-anteng emas bagi perempuan. Kenapa? Kalau saya beriman untuk melalui kita punya dapur semakin besar. Kita memberi pertolongan kepada banyak orang. Kita ada dapat sponsor untuk kuliah di Korea, dia 80 universitas yang sudah ditandatangan MOU-nya. Itu peluang besar. Ada banyak peluang-peluang. Yang saya percaya, itu semua kalau diuangkan, bisa triliun rupiah. Hubungan-hubungan yang kita dapat, itu semua adalah kalau diuangkan, mahal. Tetapi perbuatan baik saya, tidak akan membuat Tuhan terkesima. Lalu Tuhan bilang, "Masuk surga, karena kamu sudah berkemurahan begitu baik." Saya tetap percaya kebenaran diterima, karena karya Kristus. Karena itu firman Allah. Nah saudara, kita harus melawan roh penghukuman. Melawan apa saudara yang kasih? Lawan apa? Roh penghukuman. Harus lawan. Jangan biarkan. Kalau tidak dia menteror, menjajah kita. Roh penghukuman itu dia memberontak. Kalau hari ini saudara lihat ada orang yang sudah dibubarkan organisasinya, tapi dia masih melawan dengan pemerintah, masih melawan dengan hakim, dengan jaksa mungkin saudara yang kasih. Kita harus lawan itu saudara yang kasih. Pemerintah negara tidak boleh kalah dengan pemberontak dan teroris. Nah sama juga saudara yang kasih. Anda jangan kalah dengan tawanan Taurat yang berkata, orang timur tidak mungkin sempurna karena omong saya seperti orang Bakalai. Woi Marsini sudah. Kekasaran kamu, erorisme kamu tidak mengurangi kasih Tuhan atas kamu. Tuhan berikan kesempatan untuk kita berbenah diri. Makanya ada lagu Ebed-Gedad. Kita mesti benar-benar bersih. Suci. Allah ada di sini, di mana? Di dalam hati. Itu lagu yang luar biasa. Kalau tidak nanti kita tanya rumput tak goyang-goyang, tidak ada jawaban, saudara. Nah ini dia cara lawannya begini, next slide. Roh agamawi yang disupport oleh Taurat yang sering menjadi penghukum atau mengeksekutor kita, rasa bersalah, merasa tidak cukup layak, tidak cukup baik, dan menuduh, tertuduh dengan apa? Perbuatan kita sendiri. Kita harus lawan itu. Oke? Kita harus lawan itu. Jangan biarkan. Next slide. Kita harus memiliki perubahan cara berpikir dari Taurat
kepada kasih karunia atau anugerah. Pikiran lama kita tuh ibarat apa, saudara yang kasih? Pikiran lama kita ibarat apa? Jalan setapak yang sering kita lewati. Pikiran lama seperti apa? Jalan setapak yang kita lewati. Kita harus membuat jalan lain agar jalan setapak yang lama itu dengan cara apa, saudara? Dengan cara apa? Operasikan kasih karunia yang kita terima kepada orang lain. Haleluya. Oke. Dengar saudara. Mengoperasikan kasih karunia yang kita terima kepada orang lain. Membagikan itu kepada orang lain. Saudara lihat Yohanes pasalnya yang ke-8. Apa yang terjadi dengan Yohanes 8 ayat 10 sampai 11? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Mereka itu apa? Ahli Taurat, hukum Taurat. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu ayat 10. Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, baca bersama saya, pasti saudara suka kata ini. Bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lihat. Ini yang namanya mengoperasikan kasih karunia. Roh agamawi meminta untuk kita meminta orang sampai sempurna baru kita percaya kepada dia. Sampai sempurna baru kita akui dia sebagai manusia. Akui dia punya minta maaf dan permohonan diri dan kerendahan hatinya. Tunggu lu sempurna dulu. Sampai kapan? Coba bayangkan kalau Yesus bilang, "Hai perempuan sini. Kasih lu pembaju sedikit. Ini kain tutup lu pembadan sedikit. Lu menghadap beta dan you can lah." Berlutut. Kira-kira dia berlutut atau tidak? Karena rajam dia batu saja suruh rela, apalagi hanya suruh berlutut. Dia bilang hanya berlutut sakot Tuhan. Yesus tidak suruh dia macam-macam. Berlutut lagi, suruh push up lagi. Dia bilang, kau suka ini suruh push up ke mana lah Tuhan? Lu jangan lawan. Nah bayangkan saudara yang kasih. Baru begitu berdiri, lu berdiri. Petrus, Yohanes, ame batu kau fight sama dia. Ame kayu marungga kau pukul pada setan keluar. Saudara tertawa, tapi berapa banyak kali kita operasikan gaya hidup seperti itu. Suami mengoperasikan itu kepada istri, sebaliknya istri kepada suami. Papa mama bergandeng tangan satu partai lawan anak dengan partai lain. Seolah-olah anak punya partai lain, mama punya lain. Sehingga bapak dan mama bilang, lu anak tidak begini. Besok kasih ke sekolah, lu mesti kasih masuk bank BRI, bank NTT, bank mualaf, semua lu kasih masuk uang di situ. Coba kalau masih kecil, kasih makan racun, lu mati lama. Maka sekarang meminta berapa, lu bayar saja. Itu anak-anak semua stres, berat. Yang umur 17 kelihatan 81 semuanya. Dompur rambut yang lurus keriting semuanya. Dompur muka yang putih jadi merah ke hitam-hitaman, terbakar semuanya. Karena asupan suasana yang anti kondusif. Tapi perempuan itu mendengar kata dari Yesus. Bilang apa? Pertama, orang-orang yang mau melempar kamu ada di mana? Tidak ada seorang ada di situ. Dengan kata lain, Yesus berkata, selamat tinggal Taurat, goodbye Taurat. Yang menghukum aku, mempersalahkan aku, menuduh aku. Welcome. Selamat datang dalam gaya hidup baru. Pulang dan jangan mulai buat dosa dari sekarang. Artinya apa? New opportunity. Kesempatan baru. Sampai kapan? Dalam Kristus engkau adalah ciptaan yang baru. Sungguhnya yang lama sekarang tergantung dari kita. Oke. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mengoperasikan jurus kasih karunia ini. Dengan percaya engkau orang benar. Engkau dibenarkan. Engkau dikasih jubah kebenaran. Karena engkau percaya kepada Yesus. Dan jangan izinkan dirimu menjadi hakim, menjadi Taurat bagi orang lain. Karena Tuhan sendiri tidak menghukum kita. Dia memberikan kepada kita kesempatan. Haleluya.